Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Miftahul-Jana. Saya merupakan mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Pendidikan guna memenuhi tugas individual yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan selanjutnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu sendiri adalah cabang ilmu psikologi yang khusus mempelajari tentang persoalan-persoalan psikologis yang terjadi seperti perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran belajar, motivasi, pembelajaran, dan isu-isu lain yang berkaitan dalam setting pendidikan. Psikologi pendidikan adalah subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal yang pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar, yang kedua pengembangan pembaharuan kurikulum, yang ketiga bagian dan evaluasi bakat dan kemampuan, yang keempat sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan keguruan. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas tentunya berkaitan dengan psikologi pendidikan yang berjudul kesulitan belajar, yang meliputi konsep dasar, gejala, dan efek sosio-psikologisnya. Nah, sebelum itu mari kita ketahui terlebih dulu apa itu kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Kesulitan belajar atau learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu. Nah, di sini saya akan menyebutkan macam-macam gangguan belajar. Yang pertama, gangguan pemusatan perhatian atau daya tangkap kurang. Gangguan pemusatan perhatian atau GPP adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. 80% yang mengalami GPP memperlihatkan kesulitan belajar dan kelainan perilaku. Permasalahan gangguan atau pemusatan perhatian yang juga biasa dikenal dan konsentrasi diperkirakan berasal dari berbagai faktor lain. Yang pertama, faktor genetik, terutama pada anak laki-laki. Yang kedua, gangguan pada masa prenatal dan prenatal. Yang ketiga, ibu hamil yang kecanduan alkohol. Yang keempat, akibat trauma kepala. Yang kelima, keracunan timbal, zat pewarna, dosis tinggi dalam makanan. Dan yang terakhir, psikososial. Baiklah, saya akan menyebutkan gejala-gejala yang tampak. Yang pertama, gangguan perhatian, yaitu anak tidak mampu memusatkan perhatiannya kepada sesuatu hal atau objek tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, distraktibilitas, yaitu kecenderungan untuk memperhatikan rangsang yang kurang menonjol yang dapat berupa distraktibilitas visual atau penglihatan, auditoris, pendengaran, dan internal. Yang ketiga, hiperaktivitas. Nah, hiperaktivitas ini merupakan aktivitas motorik yang tinggi dengan ciri-ciri aktivitas selalu berganti, tidak mempunyai tujuan tertentu, ritmis, dan tidak bermanfaat. Yang keempat, impulsif, yaitu cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan akibat suatu tindakan. Dan yang terakhir yaitu inkoordinasi, yaitu anak sukar melakukan kegiatan motorik halus sehingga mengalami kesulitan dalam mengikatkan tali sepatu, mengancingkan baju, dan lain-lain. Gangguan selanjutnya yaitu disleksia. Gejala dari kesulitan membaca ini adalah kemampuan membaca anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya dan mempertimbangkan tingkat intelijensi, usia, dan pendidikannya. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik seperti karena ada masalah dengan penglihatan, tetapi mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. Nah, kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak memasuki dunia sekolah untuk beberapa waktu. Gejala-gejala yang tampak pada gangguan ini yaitu pertama, tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar dan proporsional. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dan kata. Yang ketiga, sulit menyuarakan fonem. Yang keempat, sulit mengeja secara benar, bahkan mungkin anak akan mengeja satu kata dengan bermacam ucapan. Yang kelima, sulit mengeja kata atau suku kata dengan benar. Adapun faktor penyebab dari disleksia adalah yang pertama, faktor keturunan. Disleksia cenderung terdapat pada keluarga yang mempunyai anggota kidal. Namun orang tua yang disleksia tidak secara otomatis menurunkan gangguan ini pada anak-anaknya. Atau anak kidal pasti disleksia. Yang kedua, problem pendengaran sejak usia dini.
Jika kesulitan pendengaran terjadi sejak dini dan tidak terdeteksi, maka otak yang sedang berkembang akan sulit menghubungkan bunyi dan suara yang didengarnya dengan huruf atau kata yang dilihatnya. Yang ketiga, faktor kombinasi, yakni kombinasi dari dua hal yang telah saya sebutkan. Nah, faktor kombinasi ini menyebabkan anak yang disleksia menjadi kian serius atau parah, hingga perlu penanganan menyeluruh dan kontinu. Gangguan selanjutnya yaitu disgrafia. Disgrafia adalah kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik, serta tidak dapat memegang pensil dengan mantap ataupun tulisan tangannya buruk. Gejala-gejala yang tampak pada gangguan ini yaitu adanya ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, anak tampak berusaha keras saat mengkomunikasikan ide dan pengetahuannya. Yang kelima, sulit memegang alat tulis dengan mantap, seringkali terlalu dekat bahkan hampir menempel dengan kertas. Gangguan selanjutnya yaitu diskalkulia, yaitu gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung atau counting dan kesulitan kalkulasi atau calculating. Anak tersebut akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. Nah, gejala-gejala yang tampak pada gangguan ini yaitu yang pertama, tingkat perkembangan bahasa dan nilainya normal. Yang kedua, seringkali sulit melakukan hitungan matematis, termasuk misalnya sulit menghitung uang kembalian atau melakukan transaksi. Anak menjadi takut memegang uang atau menghindari transaksi. Yang ketiga, sulit melakukan proses-proses matematis seperti menjumlah, mengurang, membagi, dan sulit memahami konsep hitungan angka atau urutan. Yang keempat, kadang mengalami disorientasi waktu atau arah. Yang kelima, terhambat dalam menggunakan konsep abstrak tentang waktu, misalnya ia bingung dalam mengurut kejadian masa lalu atau masa mendatang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gangguan belajar ini adalah yang pertama, kelemahan pada proses penglihatan atau visual, yang kedua, kesulitan dalam proses mengurut informasi, yang ketiga, fobia matematika. Nah, untuk mengatasi atau membantu anak dengan diskalkulia, orang tua bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, usahakan untuk menggunakan gambar atau kata-kata grafik untuk membantu pemahaman. Yang kedua, hubungkan konsep-konsep matematika dalam aktivitas sehari-hari anak. Yang ketiga, lakukan pendekatan yang menarik terhadap matematika, misalnya permainan matematika dalam komputer atau buku-buku. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kesulitan belajar atau learning disability merupakan istilah generik yang merujuk kepada keragaman kelompok yang mengalami gangguan di mana gangguan tersebut diwujudkan dalam kesulitan-kesulitan yang signifikan yang dapat menimbulkan gangguan proses belajar. Dan anak berkesulitan belajar merupakan kelompok tersendiri. Kesulitan belajar lebih didefinisikan sebagai gangguan perseptual, konseptual, memori, maupun ekspresif di dalam proses belajar. Nah, itulah tentang kesulitan belajar yang meliputi konsep dasar dan gejala efek sosiopsikologisnya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.